Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas sejarah penaklukan-penaklukan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penaklukan kota Iskandariyah. Telah kita sebutkan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu telah melakukan pengepungan selama berbulan-bulan. Namun pengepungan tersebut tidak membuahkan hasil sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan surat sebagai hasukan dan pemberian semangat kepada kaum muslimin. Dan ketika itu juga Umar bin Khattab mengutus beberapa orang dari sahabat yang mulia seperti Az-Zubair bin Awam, demikian juga Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu untuk ikut serta dalam pertempuran. Maka kemudian Amr bin Al-As mengangkat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu untuk memimpin penyerbuan ke benteng Iskandariyah, dan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya benteng Iskandariyah pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan penaklukan Libya, kita akan bahas suatu isu yang cukup menarik, ya, yang berkenaan dengan perpustakaan Iskandariyah. Jadi sebelum era Kristiani, Iskandariyah ini merupakan salah satu pusat kebudayaan Yunani. Ya, beberapa kajian yang lalu antum bisa murojaah kembali. Kita telah sebutkan bahwa Iskandariyah ini kota yang sangat maju peradabannya. Dia didirikan oleh Alexander the Great, ya, atau Iskandar Agung. Nah, ketika itu di Iskandariyah terdapat sebuah perpustakaan dengan koleksi materi yang demikian banyak, ya, baik itu dalam bentuk buku atau gulungan-gulungan lembaran papirus. Dan perpustakaan ini sudah cukup tua, dibangun 2 abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa masalah perpustakaan ini kita angkat? Karena dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ketika kaum muslimin menguasai Iskandariyah, dan sebagai riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab memerintahkan untuk membakar kitab-kitab yang ada di perpustakaan Iskandariyah. Ya, jadi ada diriwayatkan dari Yahya An-Nahwi bahwa dia ingin mengambil beberapa buku dari koleksi Iskandariyah. Lalu dalam riwayat tersebut dikatakan, ya, Umar menyebutkan kalau yang di dalam kitab itu sudah ada dalam Al-Quran, ya, maka cukup bagi kita Al-Quran, ya. Kalau memang sudah ada dalam Al-Quran, maka cukup bagi kita Al-Quran. Kalau yang disampaikan itu tidak ada dalam Al-Quran, maka kita tidak membutuhkannya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian diambillah koleksi-koleksi buku-buku dari perpustakaan tersebut, kemudian dilakukan pembuangan, ya, atau pemusnahan buku-buku di perpustakaan Iskandariyah, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa itu berlangsung selama 6 bulan. Maka barakallahu fiikum, riwayat ini, ya, perlu kita lihat kembali, ya, karena sesungguhnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan perpustakaan Iskandariyah. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa sebelum datangnya Islam, banyak koleksi dari perpustakaan Iskandariyah itu yang hancur, ya, atau terbengkalai begitu saja karena peperangan yang terjadi di kalangan internal bangsa Romawi. Ya, bahkan sebelum Romawi itu pecah, ya, ketika Romawi masih satu kesatuan, sebelum adanya Bizantium, ada Romawi Barat dan Romawi Timur, ya, telah terjadi konflik internal di antara penguasa Romawi, ya, antara Julius Caesar dengan Mark Antony. Ketika itu mereka terjadi peperangan di antara mereka, ya, sehingga koleksi perpustakaan Iskandariyah itu sudah banyak yang hancur jauh sebelum Islam datang, bahkan jauh sebelum Kristen datang. Ya, jauh sebelum Nasrani datang ke bumi Mesir, banyak sekali koleksi dari perpustakaan Iskandariyah itu telah dihancurkan. Ini yang pertama. Jadi tidak banyak koleksi yang ada di sana.
Kemudian yang kedua, ya, ketika orang-orang Nasrani berkuasa di Mesir, mereka sudah melakukan penghancuran terhadap koleksi perpustakaan Iskandariyah. Disebutkan bahwa Uskup Agung Theophilus of Alexandria pada tahun 391 Masehi, jauh sebelum masuknya pasukan Islam ke Iskandariyah, dia sudah memerintahkan agar koleksi-koleksi yang ada dari perpustakaan Iskandariyah itu dihancurkan. Ya, jadi Uskup Agung ini dia satu masa dengan filsuf Alexandria atau filsuf Iskandariyah yang bernama Hypatia. Nah, ketika itu terjadi pemusnahan, ya, buku-buku yang diwarisi oleh orang-orang Romawi. Nah, sehingga tidak benar kalau kaum muslimin lah yang menghancurkan perpustakaan Iskandariyah. Adapun yang diriwayatkan dari Yahya An-Nahwi bahwa Umar memerintahkan untuk membakar koleksi perpustakaan, maka riwayat ini tidak ada asalnya dan muncul jauh setelah masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mungkin pada tahun 500 atau 600 Hijriyah baru muncul kisah ini, kisah bahwa Umar memerintahkan untuk menghancurkan koleksi perpustakaan Iskandariyah. Ya, makanya sejarawan Ali As-Salabi, ya, ketika beliau membahas biografi Umar, beliau mengkritik kisah ini. Tidak benar bahwa Umar kemudian memerintahkan untuk menghancurkan koleksi buku yang ada di perpustakaan Iskandariyah. Baik, ini yang masih berkaitan dengan penaklukan Iskandariyah, ya, menyambung pertemuan kita di pekan yang lalu. Baik, sekarang kita akan mulai masuk membahas penaklukan Libya. Jadi Libya itu dia terletak di bagian barat Mesir, ya, di bagian barat Mesir. Dan di masa itu juga sama seperti Mesir, Libya juga menjadi menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Dan dahulu Libya itu terbagi menjadi 3 area. Yang pertama adalah Barqah, bisa ditampilkan petanya. Ya, yang pertama adalah Barqah, ya, atau dalam bahasa Romawinya adalah Cyrenaica, ya, Cyrenaica, ya, itu yang warna pink atau bisa lihat di peta. Nah, ini daerah Barqah. Kemudian yang kedua daerah Fazan, ya, yang berwarna hijau, yang berwarna gelap, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah daerah Torablus atau Tripolitania. Sampai sekarang masih ada, ya, Tripoli. Ibu kota Libya itu Tripoli. Bedakan, ya, ada Tripoli yang ada di Lebanon, ada Tripoli Al-Ghorbi. Ini Tripoli Asy-Syarqi itu yang ada di Lebanon, Tripoli Al-Ghorbi itu yang menjadi ibu kota Libya sekarang. Nah, ini gambaran Libya. Jadi Libya itu berada di sebelah baratnya Mesir. Nah, kenapa Amr bin Al-As melanjutkan serangan beliau atau melanjutkan penaklukan beliau ke Libya? Ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengamankan Mesir. Karena di Libya itu masih banyak sekali benteng-benteng dan markas-markas yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Disebutkan oleh sejarawan Ali As-Salabi hafizahullahu taala, ya, Saro Amr ba'da an istaqarra lahu fathu Misra liyu'ammina futuhahu min nahiyatil gharb. Maka setelah beliau berhasil menaklukkan Mesir, Amr bin Al-As melanjutkan perjalanan penaklukan beliau, ya, ke arah barat, ya, ke arah barat. Jadi penaklukannya bukan ke selatan tapi ke arah barat, ke pesisir pantai barat. Kenapa? Idza kanati lirumi quwwatun fi Barqah wa Tarablus tatahassanu hunak. Karena ketika itu orang-orang Romawi mereka masih memiliki kekuatan yang cukup besar yang diletakkan di daerah Barqah. Demikian juga diletakkan di daerah Tarablus. Tarablus ini yang Tripoli tadi, ya. Tatahassanu hunak. Mereka berlindung di bawah, di belakang benteng-benteng mereka. Wa rubbama law atat hal fursah saqaha al-igra ila muhajamatil muslimina bi Misra. Dan dikhawatirkan
apabila mereka memiliki kesempatan ya dengan pasukan-pasukan yang berada di benteng-benteng yang demikian kuat, kalau mereka memiliki kesempatan, maka mereka bisa dengan cepat ya melakukan serangan kepada kaum muslimin di Mesir. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah mengamankan kaum muslimin yang ada di Mesir, karena kalau tidak diserang daerah Libya ini, maka kekuatan kaum muslimin yang sudah berhasil menguasai Mesir ini menjadi sangat terancam. Ya. Fattajaha bihi quwwatahu ila Barqa sanata 22 hijrah. Ya, atau 22 minal hijrah. Maka kemudian dengan kekuatannya Amr bin al-As mulai menuju kota Barqah. Dan ini terjadi pada tahun 22 Hijriyah. Wa kana tariq bainaha wa bainal Iskandariyah anadzaka ya muttari'an bil Khadrah wal Imran. Nah, apa yang ditemui oleh Amr bin al-As sepanjang perjalanan? Ya, sepanjang perjalanan beliau hanya menemukan Khadrah, yakni lahan pertanian dan juga bangunan-bangunan pemukiman. Jadi sepanjang perjalanan itu tidak ada benteng-benteng yang harus beliau hadapi. Yang beliau hadapi hanya lahan pertanian, pemukiman, lahan pertanian, pemukiman. Sehingga apa? Falam yalqa qaidan fi tariqihi ilaiha. Maka pasukan Amr bin al-As tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk menuju Barqah. Jadi tidak ada pasukan militer sama sekali yang menghadang beliau. Jalannya begitu lempeng. Kenapa? Yang dilewati adalah orang-orang sipil yang pekerjaannya adalah para petani. Ya, jadi yang dilewati hanya lahan pertanian, perkebunan, pemukiman. Pertanian, perkebunan, pemukiman. Tidak banyak masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin di sana. Dan ternyata barakallahu fikum, bukan hanya sepanjang perjalanan, di sepanjang perjalanan saja mereka mendapatkan kemudahan. Bahkan ketika sampai di Barqah sendiri, ternyata orang-orang di Barqah ya memilih untuk membayar jizyah. Falamma wasalaha salahahu ya ahluha ala adail jizyah. Maka ketika pasukan Amr bin al-As sampai ke Barqah, ternyata penduduknya memilih untuk membayarkan jizyah. Jadi mereka tidak mau berperang ya. Ini sama dengan banyak kota ya yang dilalui oleh Amr bin al-As. Ya, mereka lebih memilih untuk membayarkan jizyah. Wa kana ahlu Barqah ba'da fathiha yab'athuna bi kharajihim ila wali Misra min ghairi an ya'tihim hathun au mustahithun. Dan satu hal yang unik, penduduk kota Barqah ya, mereka tidaklah menanti adanya petugas dari pemerintah kaum muslimin menarik pajak atau jizyah dari mereka. Jadi barakallahu fikum, penduduk Barqah ini adalah orang-orang yang sangat tunduk. Mereka tidak kemudian menunggu adanya orang yang harus memungut jizyah mereka, tapi mereka sendiri dengan kesadaran mengirimkan jizyah mereka kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, wa kanu ahsabu qaumin bil Maghrib wa lam yudkhilha fitnah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang paling tunduk, ya paling taat ya di tengah-tengah bangsa Maghrib, ya, orang-orang yang tinggal di Jazirah Maghrib. Walam yudkhilha fitnah, ya, tidak ada masalah sama sekali yang dialami oleh kaum muslimin, ya. Jadi barakallahu fikum, ya, ini kemudahan bagi pasukannya Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, di mana mereka mendapatkan kemudahan dari penduduk Barqah. Baik, disebutkan oleh Ibnu Abdul Hakam dalam Futuh Misr wal Maghrib, ya, bahwa orang-orang Barqah ini ketika mereka tidak punya uang, saking taatnya mereka menjual anak-anak mereka sebagai budak agar bisa menggantikan jizyah mereka. Ya, jadi ketika tidak mampu mereka untuk menunaikan apa yang mereka janjikan membayar jizyah, mereka serahkan anak-anak mereka. Hal ini disebutkan oleh sejarawan Ibnu Abdul Hakam dalam Futuh Misr wal Maghrib. Beliau mengatakan, Sara Amr bin al-As fil khail hatta qadima Barqah.
Maka Amr bin Al-As pun ya dengan menunggangi kudanya sampai beliau di Barqah. Fasalaha ahluha ala 13 alfin dinar yu'addunaha ilaihi jizyatan. Maka kemudian Amr bin Al-As membuat perjanjian dengan penduduk Barqah bahwa mereka wajib untuk membayarkan sebanyak 13.000 dinar ya yang harus mereka tunaikan sebagai jizyah. Ala an yabi'u man ahabbu min abnaihim fi jizyatihim. Dan kalau mereka tidak mampu untuk membayarkan jizyah, mereka bersedia untuk menjual orang-orang yang mereka cintai dari kalangan anak-anak mereka sebagai pengganti jizyah. Saking komitmennya mereka terhadap perjanjian yang mereka buat dengan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ya mereka bersedia untuk membayarkan atau menjual anak-anak mereka sebagai pengganti jizyah tersebut. Nah, faqad iltazama at-tarafan ya bibunudi aqdi sulh ya al-mubram bainahuma. Maka kedua belah pihak pun memegang perjanjian antara mereka. Ya, falam yakun yadkhul Barqah yauma idzin jani kharraj ya jabil kharraj wa inna ma kanu yab'atsuna bil jizyah idza jaa waqtuha. Dan tidak pernah ada orang yang keliling untuk menarik jizyah dari penduduk Barqah. Ya, dengan ketaatannya, dengan kesadaran sendiri mereka mengirimkan jizyah mereka apabila memang telah tiba waktunya. Makanya Amr bin Al-As sangat sayang sekali kepada penduduk Barqah ini, karena sudah ketika menaklukkannya tidak perlu terjadi peperangan. Kemudian mereka sangat berpegang teguh dengan janji mereka. Mereka telah menyepakati jizyah yang harus mereka setorkan kepada Amr bin Al-As tanpa harus ada orang yang keliling-keliling menagih jizyah tersebut. Ya, ini menyebabkan Amr bin Al-As sayang sekali kepada orang-orang di Barqah. Nah, oleh karena itu wakana Amr bin Al-As harisan ala tadhkiri ya muawinihi wa umumin nasi bi darurati ihtiram al-ittifaq ma'a ahli Barqah allati kanat tusamma Antablus. Maka ketika itu Amr bin Al-As beliau sangat berupaya senantiasa mengingatkan kepada pengikut-pengikut beliau dan juga mengingatkan kepada orang-orang awam, ya, kepada keumuman manusia, bidururati ihtiram al-ittifaq ma ahli Barqah. Ya, Amr bin Al-As memerintahkan mereka untuk benar-benar menghormati perjanjian damai yang telah dibuat dengan penduduk kota Barqah. Jangan sampai kemudian kalian menzolimi mereka. Jangan sampai kemudian kalian mengambil apa yang bukan hak kalian dari penduduk Barqah. Hati-hati. Amr bin Al-As sangat mengingatkan ya pasukannya untuk tidak berbuat zalim kepada ahlul Barqah. Ya. Dan ketika itu Barqah disebut sebagai Antablus. Faqad dzakara ahadul mu'asirina li Amr bin Al-As annahu sami'ahu yaqulu 'ala mimbar li ahli Antablus ahdun yuwaffi ilaihim atau yuwaffa ilaihim. Bahkan orang yang hidup semasa dengan Amr bin Al-As, dia pernah mendengar Amr bin Al-As berpidato di atas mimbarnya, ya, li ahli Antablus ahdun yuwaffa ilaihim. Ya, penduduk Antablus, yakni penduduk Barqah, mereka punya perjanjian yang akan ditepati. Ya, beliau mengatakan hal tersebut di hadapan khalayak ramai, sehingga tidak boleh ada di antara pasukan beliau yang kemudian menzalimi penduduk Antablus, ya, atau penduduk Barqah, ya. Baik, kemudian setelah Barqah ditaklukkan, ya, maka kemudian penaklukan itu berlanjut. Jadi tujuannya itu sampai ke Tripoli, ya. Maka daerah yang ditargetkan oleh Amr bin Al-As ketika itu adalah daerah Fazan, ya. Ketika itu dikirimkanlah Uqbah bin Nafi al-Fihri untuk menaklukkan Zuailah, ya. Zuailah ini adalah batu loncatan sebelum menyerang Torablus atau menyerang Tripoli. Baik, ada pertanyaan? Coba lihat yang setelahnya, yang warna coklat. Nah, ini dia Zuailah. Nah, ini dari Barqah,
Zuailah ini dikuasai terlebih dahulu ya, untuk memuluskan jalan pasukan sebelum menuju Tripoli. Ya, jadi pasukannya kaum muslimin dari arah timur ya, mereka melanjutkan serangan ke arah barat. Nah, nanti dari sini ya, daerah Fazan ini mereka akan naik ke atas, naik ke utara. Tangan saya masuk nih. Ya, nah, naik ke utara sini ya. Daerah Tripoli ya, daerah sini, daerah Tripoli. Ya, Tripoli ada di utara. Baik, maka setelah dikuasai Barqah, apa yang dilakukan oleh Amr bin al-As? Amr bin al-As mengutus Uqbah bin Nafi al-Fihri. Ya, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarikhnya, ba'atha Amr bin al-As Uqbah ibn Nafi al-Fihri faftataha Zuailah bisulhin wa ma baina Barqah wa Zuailah salima lil muslimin. Ya. Maka kemudian setelah berhasil menguasai Barqah, Amr bin al-As mengutus Uqbah ibn Nafi al-Fihri bersama pasukannya. Maka kemudian pasukannya Uqbah bin Nafi al-Fihri berhasil menaklukkan Zuailah. Dan ketika itu Zuailah juga ditaklukkan dengan perjanjian damai. Ya, maka setelah itu jalur antara Barqah dengan Zuailah ini aman bagi kaum muslimin, aman untuk dilalui pasukan kaum muslimin. Maka dari 3 kawasan yang ada di Libya tadi ya, Barqah kemudian Fazan, keduanya telah dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Tinggal pasukan kaum muslimin menuju Tripoli atau menuju Torablus. Nah, di sini kaum muslimin menghadapi kesulitan ketika mereka sudah berada di Torablus atau di Tripoli. Ternyata benteng Torablus atau benteng Tripoli ini sangatlah kuat. Disebutkan oleh sejarawan Ali Salabi hafizahullah taala, thumma sara Amr ya ithli dzalika ila Torablus dzatal husun al-mani'ah wa biha jaisyun rumiyun kabir. Ya. Maka kemudian setelah menguasai daerah Fazan, Amr bin al-As melanjutkan perjalanannya menuju kota Tripoli. Dan ketika itu kota Tripoli Dzatal Husun al-Mani'ah memiliki benteng yang demikian kokoh dan kuat. Wa biha jaisyun rumiyun kabir, yang di dalamnya terdapat kekuatan militer Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi mereka berlindung di benteng Torablus tersebut. Fa'aglaqat adbabuha atau fa'ughliqat abwabuha, dan pintu-pintu benteng itu terkunci dengan begitu kuat. Wa sabarat alal hisar alladhi istamarra syahran la yaqdirul muslimuna minha ala syai', dan mereka pun bisa bertahan, bersabar di dalam benteng walaupun pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin telah berjalan selama 1 bulan. Dan ketika itu layak dirul muslimuna minha ala syai'. Ya, pasukan kaum muslimin tidak mampu sama sekali untuk berbuat apa-apa, saking kuatnya benteng di kota Tripoli tadi. Dan penduduk atau pasukan militer yang ada dalam benteng, mereka tidak terpengaruh sama sekali selama 1 bulan dikepung oleh kaum muslimin. Entah karena mungkin persediaan makanan mereka sudah demikian banyak, ya, demikian juga daerah posisinya kota Libya, kota Tripoli ini yang dekat dengan laut ya, jadi suplai mereka bisa mereka dapatkan dari arah laut, sehingga pengepungan kaum muslimin selama 1 bulan terhadap benteng kota Tripoli ini sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada mereka. Ya. Kemudian dijelaskan oleh sejarawan Ali Salabi bagaimana kondisi Tripoli ketika itu. Wa kanal bahru min waraiha lasiqan bi buyutil Madinah. Ketika itu Tripoli ini, rumah-rumah penduduk di kota Tripoli ini langsung berbatasan dengan laut. Ya. Jadi laut itu langsung mengenai rumah-rumah mereka. Jadi ada benteng-benteng. Jadi ibaratnya kota Tripoli ini adalah kota pelabuhan. Rumah-rumah atau pemukiman-pemukiman itu langsung berbatasan dengan laut. Walam yakun bainal Madinah wal bahr sur, dan tidak ada jarak sama sekali atau pagar sama sekali antara kota dengan
al-bahr, ya, dengan lautan. Jadi pemukimannya itu langsung berbatasan dengan lautan. Fastabanat jama'atun min quwwatil muslimin al-amr fatasallalat ila al-Madinah min jihatil bahr. Ya. Maka kemudian tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin kecuali harus melakukan penyerangan dari arah laut. Karena bentengnya sangat kuat dan pemukiman mereka ini berbatasan langsung dengan laut, maka kekuatan kaum muslimin mau tidak mau harus menyerang dari arah laut. Dan ketika itu fakabbaru falam yakun lirum ya mafzaun illa sufunihim. Maka kemudian pasukan kaum muslimin menyerang dari arah laut. Dan ketika itu pasukan Romawi tidak memiliki jalan untuk kabur, untuk melarikan diri kecuali melalui kapal-kapal mereka. Jadi diserang oleh kaum muslimin dari arah laut, ya, mau tidak mau mereka harus kabur lewat kapal-kapal mereka. Idhajamuhum Amr fi quwwatihi aidan. Dan ketika itu Amr bin al-As pun menghajar mereka atau menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Ya, falam yaflitu minhum illa ma khafat bihim marakibihim. Dan tidak ada satu jalan keluar pun bagi orang-orang Romawi kecuali mereka kabur dengan kapal-kapal mereka. Ya, jadi kaum muslimin menyerang dari arah laut karena bentengnya sangat kuat, mereka menyerang dari arah laut sehingga orang-orang Romawi yang berada di Tripoli mau tidak mau mereka harus kabur menaiki kapal-kapal mereka. Wa qadimal muslimuna ma bil Madinah wa batha Amr quwwatahu fima haulaha. Maka setelah itu kaum muslimin pun berhasil mendapatkan ghanimah yang demikian banyak. Lalu Amr pun mulai mengutus pasukannya ke sekitar kota Toroblus atau di sekitar kota Tripoli. Ya, jadi mereka berhasil akhirnya menguasai kota Tripoli. Ya, menyerang orang-orang Tripoli dari arah laut. Namun di sana ada versi yang lain dari Al-Imam Ibnu Abil Hakam dalam Futuh Misra. Yaqulu Ibnu Abil Hakam fi tarikhihi wa kana al-bahru lasiqan bi suril Madinah wa lam yakun fima bainal Madinah wal bahr sur. Dahulu rumah-rumahnya orang Tripoli itu berdempetan dengan laut. Dan ketika itu tidak ada jarak sama sekali antara rumah-rumah mereka dengan laut tersebut. Wa kanat sufunur rum syari'atun fi marsaha ila buyutihim. Dan ketika itu kapal-kapalnya orang Romawi, ya, itu diikat atau berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang ada di rumah-rumah mereka atau di dermaga-dermaga, lebih tepatnya di dermaga-dermaga yang ada di rumah-rumah mereka. Fa nadhara al-madalij wa ashabuhu fa idzal bahru qad ghada, ya, hadatsa lahu juzrun. Nah, kemudian ada sekelompok orang dari Bani Mudlij, ya, sekelompok orang dari Bani Mudlij dari pasukannya kaum muslimin. Mereka ini mengamati pergerakan ombak. Ya, jadi kelihatannya memang hanya ada rumah-rumah kemudian langsung berbatasan dengan laut. Nah, tidak ada akses jalan untuk menuju rumah-rumah tersebut. Tapi ternyata barakallahu fikum, kalau ombak itu mulai surut, ternyata ada jembatan, ya, yang bisa dipakai sebagai akses untuk masuk ke dalam benteng. Cuma jembatan ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena seringnya ombaknya itu pasang. Maka sekelompok orang dari Bani Mudlij ini dia menanti, ternyata begitu ombaknya surut, ada jembatan. Maka munculnya jembatan ini, ya, yang menuju ke pusat kota Toroblus ini dimanfaatkan oleh pasukan kaum muslimin. Wa wajadu maslakan ilaiha min maudi'il ladzi ghada minhul bahr. Maka dari tempat yang surut inilah, ya, mulailah berjalan pasukan kaum muslimin untuk menuju kota Toroblus. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Fadakhalu minhu hatta atau min nahiyatil kanisah. Maka ternyata jalan itu berujung pada sebuah gereja.
Dan dari gereja inilah kemudian pasukan kaum muslimin masuk ke dalam kota Torablus, masuk ke dalam kota Tripoli. Wakabbaru, kemudian setelah mereka masuk ke dalam kota, mereka pun mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Falam yakun lirum mafza'un illa sufunihim. Maka kemudian orang-orang Romawi tidak memiliki tempat untuk melarikan diri kecuali melalui kapal-kapal mereka. Jadi begitu terdengar adanya komandan takbir di dalam benteng, lari ketakutan mereka. Ya, padahal baru Bani Mudrid saja yang baru masuk. Tapi kemudian ternyata apa? Mereka mengumandangkan takbir di tengah-tengah kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kemudian orang-orang Romawi pun lari terbirit-birit menuju kapal-kapal mereka. Maka kemudian Amr bin Al-As ya, melihat apa yang terjadi, ya, maka kemudian fa'aqbala bi jaishihi hatta dakhala alaihim. Maka dengan pasukannya mulailah pasukan Amr bin Al-As masuk ke dalam benteng. Dalam keadaan pasukan Romawi sudah lari terbirit-birit dengan kapal-kapal mereka. Mereka langsung lari ke kapal-kapal mereka, kemudian meninggalkan kota Torablus. Ya. Maka sama dengan apa yang disampaikan tadi, ya, akhirnya kaum muslimin pun mendapatkan ghanimah yang demikian banyak dari kota Torablus. Ya. Jadi subhanallah ya, ucapan takbir ini adalah ucapan yang menakutkan musuh-musuh Islam. Makanya ada sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam satu risalah beliau. Kita ini kan sekarang sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah takbir. Ya, karena takbir itu, di balik takbir itu ada suatu hikmah, ada suatu pelajaran. Kenapa? Karena betapa banyak penaklukan dan kemenangan kaum muslimin itu didapatkan setelah kumandang takbir. Ya. Jadi kumandang takbir itu merupakan berita gembira tentang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah hikmah dan pelajaran di balik takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka larilah orang-orang Romawi tersebut terbirit-birit menuju kapal-kapal mereka. Baik. Nah, kemudian setelah berhasil menguasai Tripoli atau Torablus, Amr bin Al-As meminta petunjuk dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apa yang setelah ini harusnya mereka lakukan. Ya, benteng Tripoli telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin? Ya, dituturkan oleh Al-Imam Ahmad bin Yahya bin Jabir bin Dawud Al-Baladhuri dalam Fathu At-Trablus. Ya, Fathu At-Trablus adalah kitab khusus yang berbicara tentang pembukaan Tripoli Libya. Beliau menyampaikan sanadnya sampai Ali bin Talhah, dikatakan Saro Amr ibn As hatta nazala At-Trablus, ya, fi sanati 22 faqutil. Amr bin Al-As bersama pasukannya, ya, mereka berjalan sampai kemudian mereka berhasil mereka berjalan menuju kota Torablus, dan itu terjadi pada tahun 22 Hijriah. Kemudian mereka pun berperang, thumma iftataha, ya, unwatun asaba biha ahmal baziyun kathirah ma'a tujarin min tujariha. Ya. Maka ketika benteng Torablus itu berhasil dikuasai oleh pasukan kaum muslimin, maka mereka pun mendapati banyak sekali kain-kain sutra. Ya. Jadi rampasan perang yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin ketika itu kebanyakannya berupa kain-kain sutra. Ya. Dan ketika itu ada pedagang-pedagang sutra di sana. Faba'ahu wa qasama thamanahu bainal muslimin. Maka kemudian karena sutra itu tentunya tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin, maka Amr bin Al-As menjual baju-baju sutra atau kain-kain sutra tersebut kepada para pedagang, ya, para pedagang yang ada di sana.
Kemudian waqasama thamanahu bainal muslimin. Kemudian beliau pun membagikan hasil penjualannya kepada kaum muslimin. Jadi ghanimahnya nggak bisa kalau dibagikan kepada kaum muslimin, ya mereka nggak boleh memakai pakaian dari sutra. Maka apa yang dilakukan oleh Amr bin al-As? Amr bin al-As kemudian menjual pakaian-pakaian sutra tersebut. Barulah kemudian setelah benar-benar Libya mereka kuasai, ya Amr bin al-As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa kataba ila Umar bin Khattab. Ya. Maka Amr bin al-As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Ana qad balagana Atrablus wa bainaha wa baina Afrikiyah tis'ata ayyam fa in ra'a Amirul Mu'minin an ya'dhana lana ya fi ghazwiha fa'al. Kata Amr bin al-As, sungguh kami telah mencapai Trablus dan jarak antara Trablus dengan Afrikiyah ini sekitar 9 hari perjalanan. Jadi Afrika, kita kan sekarang mengenal benua Afrika. Nah, benua Afrika itu namanya diambil dari sebuah tempat. Ada suatu tempat yang namanya Ifrikiyah yang terletak di bagian utara benua Afrika. Jadi di masa Kekaisaran Romawi itu berhasil menguasai sampai bagian utara Afrika. Jadi bagian utara Afrika itu semuanya wilayah Romawi. Nah, di sana ada provinsi namanya Provinsi Afrika. Di mana letaknya? Letaknya itu sekarang ada di antara negara Aljazair, Maroko dan Aljazair, Tunisia dan Maroko. Nah, itulah orang Afrika itu sebenarnya itu. Ya, mereka berkulit putih ya. Mayoritas orang-orang di Afrika Utara itu mereka etnisnya etnis Berber. Ya, etnisnya etnis Berber. Bukan orang-orang kulit hitam. Antum tahu contohnya etnis Berber itu pemain bola Prancis, Zinedine Zidane. Ya, Zinedine Zidane itu kalau saya tidak salah dari Aljazair aslinya. Dan beliau beretnik Berber, orang Berber. Jadi bukan orang Arab ya, tapi orang Berber. Mereka adalah etnik asli yang menghuni daerah Afrikiyah yang sekarang menjadi Tunisia, Aljazair dan Maroko. Ya. Maka Libya ini kan berbatasan dia dengan Tunisia. Ya, kalau antum lihat peta itu berbatasan dengan Tunisia. Maka setelah Libya berhasil dikuasai, Amr bin al-As mengirimkan surat. Nah, ini sebentar lagi Afrika itu sudah di depan mata kita. Tinggal 9 hari perjalanan lagi, wahai Khalifah Umar. Ya. Maka kata Amr bin al-As, fa in ra'a Amirul Mu'minin an ya'dhana lana fi ghazwiha fa'al. Ya. Kalau saja Amirul Mu'minin memberikan izin kepada kami untuk memerangi Afrikiyah, maka niscaya kami akan lakukan. Ya, kami akan serang segera. Ini Libya sudah berhasil dikuasai, kami akan serang mereka dengan segera. Jadi Amr bin al-As ingin segera untuk melakukan atau melanjutkan serangan ke Afrikiyah, ya, ke Afrikiyah. Maka kemudian apa balasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Antum tahu sendiri perjalanan zaman dahulu kan, surat itu dibawa oleh para kurir dengan kuda-kuda mereka dari Libya menuju kota Madinah. Itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, maka kemudian sampailah surat tersebut kepada Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin Umar al-Khattab membalas surat tersebut. Fakataba ilaihi yanhahu anha. Ternyata Umar melarang. Jangan terburu-buru, kata Umar. Ya, jangan terburu-buru. Yaqulu ma hiya bi Afrikiyah walakinnaha mufarriqatu ghadiratil maghdur biha. Ya. Kita itu tidaklah terburu-buru untuk menguasai Afrikiyah. Akan tetapi tujuan kita adalah memisahkan mereka dari orang-orang yang telah menipu mereka selama ini. Jadi ternyata Umar itu mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di benua Afrika. Banyak di antara mereka yang ditipu atau dizolimi oleh orang-orang Romawi. Jadi etnik mereka itu kan etnik Berber. Ya, mereka itu terkadang harus membayar pungutan, ya, pajak kepada orang-orang Romawi. Tapi tetap saja orang Romawi menzolimi mereka.
Bahkan bukan hanya orang-orang Romawi saja yang menzalimi mereka, orang-orang Andalus, orang-orang Spanyol. Antum tahu kalau lihat benua Afrika itu dia berbatasan langsung dengan Spanyol, hanya dipisahkan oleh selat yang kecil sekali namanya Selat Gibraltar. Ya. Jadi ada pengaruh Spanyol terhadap Afrika ketika itu. Ya, dan mereka sering ditipu, orang-orang Afrika ini sering ditipu, imma oleh orang-orang Romawi atau orang-orang Spanyol. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, tugas kita itu bukan buru-buru menguasai Afrika, tapi bagaimana mengusir orang-orang yang selama ini telah menipu bangsa Afrika. Ini orang-orang yang diam di pantai utara Afrika. Maka beliau mengatakan mahya bi Afrikiyah, ya, walakinnaha ya mufarriqatu wa ghadiratil maghdur biha. Ya, bukan Afrika yang kita tuju, kita tidak terburu-buru untuk menguasai Afrika, tapi tujuan kita adalah memisahkan mereka dari orang-orang yang telah menipu mereka. Wadzalika, kemudian kata Imam Ahmad bin Yahya Al-Balazuri, wadzalika anna ahlaha ya kanu yu'adduna ila malikir Rum syai'an fakanu yaqdiruna bihi katsiran. Yang demikian itu kenapa dibilang oleh Umar bin Khattab kita itu berupaya untuk memisahkan mereka dari orang-orang yang telah menipu mereka, karena dahulu mereka harus membayar pajak kepada Raja Romawi. Akan tetapi orang-orang Romawi tetap saja mendolimi mereka. Ya, artinya sudah ibaratnya sudah membayar jizyah, ya, sudah membayar jizyah, tapi mereka tetap saja didolimi oleh orang-orang Romawi. Wa kana malikul Andalus salahum thumma ghadara bihim, ya. Demikian juga Raja Andalus, ini Raja Spanyol, telah membuat perjanjian dengan mereka, tapi selalu penduduk Afrika ini dikhianati oleh Raja Andalus. Wa kana khabaruhum qad balagha Umar. Maka inilah kabar yang telah sampai di telinganya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini nggak perlu terburu-buru. Ya, fokus kita adalah orang-orang Romawi. Kalau kita berhasil mengusir orang-orang Romawi ini, maka dengan otomatis mereka akan segera takluk kepada kita. Ya, demikian balasan surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi tidak melanjutkan ke Afrika. Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu? Maka beliau mengokohkan kedudukan beliau di Torablus atau di Tripoli. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau mengirimkan pasukan ya ke kota-kota yang ada di sekitar Tripoli. Jadi dia tidak menuju ke Afrika dengan terburu-buru, tapi beliau mengirimkan pasukan untuk mengokohkan posisi kaum muslimin di Torablus, ya. Dan pada penaklukan kota-kota di sekitar Torablus ini tampaklah peran dari Bishr bin Artah. Ya, Bishr bin Artah ini nanti yang akan berperan dalam penaklukan Andalusia juga. Nah, ketika di masanya Amr bin Al-As, dia sudah mulai tampak perannya untuk menaklukkan kota-kota di sekitar Torablus. Ya, disebutkan oleh Ibnul Abbar, ya, ketika beliau dalam kitab Al-Hullati As-Sayra, ya, ketika beliau menyebutkan tarjumah atau biografi dari Bishr bin Artah bin Abi Artah Al-Qurashi Al-Amiri, beliau menyebutkan Ghaza Torablus ma Amr bin Al-As, bahwa Bishr bin Artah ini pernah ikut berperang menaklukkan Torablus bersama Amr bin Al-As. Faba'athahu ila Waddan faftatahaha, ya. Kemudian ketika itu Amr bin Al-As mengirimkan Bishr bin Artah ke daerah Waddan. Maka kemudian Bishr bin Artah pun berhasil menaklukkan daerah Waddan atau kota Waddan. Wa farada ala ahliha 360 ra'san, ya. Kemudian mewajibkan mereka untuk membayar 360 ra'san. Wallahu ta'ala, maksudnya adalah 360 dinar per kepala. Thumma kharaja ma'hu Uqbah ibn Nafi' ghaziyan waftataha qal'ah min Qairawan, minal Qairawan ala 3 ayyam. Ya.
Dan kemudian bersama dengan Uqbah bin Nafi'. Nah, Uqbah bin Nafi' ini juga nanti akan disebut namanya ya dalam penaklukan Andalusia. Kemudian dia bersama dengan Uqbah bin Nafi' ya berperang dan berhasil menaklukkan daerah Qal'ah. Ini sebuah kampung, sebuah desa yang sekarang termasuk wilayah Qayrawan. Qayrawan ini sekarang masuk ke dalam negara Tunisia. Ya. Kemudian ala thalathi ayyam, dan dia berhasil menaklukkan tempat tersebut ya selama 3 hari. Artinya membutuhkan waktu 3 hari bagi Uqbah bin Nafi' yang berada di bawah pimpinan Bishr bin Artah untuk menaklukkan daerah Qayrawan. Fa urifat bi Qal'ah Bishr ila yaum. Maka sampai sekarang daerah yang ditaklukkan oleh Bishr tadi disebut sebagai Qal'atu Bishrin ya. Sampai sekarang namanya kekal. Karena ditaklukkan oleh Bishr, maka daerah tersebut disebut sebagai Qal'atu Bishrin ya, sampai sekarang, sampai masanya Ibnu Abar. Sampai sekarang bahkan kalau kita cek itu ada namanya Qal'atu Bishrin di Qayrawan. Qayrawan suatu kota